bagi pasangan yang belum punya anak, endometriosis, prinsip penanganannya bagi pasangan yang belum punya anak, wajib melakukan terapi hormonal jangka panjang, bukan operasi. Operasi dilakukan itu Allah angkat semuanya atau jangan diganggu. Artinya apa? Angkat sel telurnya, angkat rahimnya. Tapi bagi yang punya anak belum bisa dilakukan kan? Makanya prinsip bagi pasangan yang infertil, yang susah punya anak dengan endometriosis, lakukanlah terapi hormonal jangka panjang. Pertama, periksa kadar CA125 daripada endometriosisnya, dilihat keaktifannya ya. Kedua, diperiksa kadar AMH-nya, cadangan sel telurnya. Rindu kenapa pula kalau baru kemarin kita praktek. Udah sampai jam 9 malam tadi malam juga. Hari ini aku tenis dulu, Nop. Cuaca mendukung sepertinya, Nop. Hari ini saya tenis dulu ya, Nop ya. Novi, mana kok Novi? Itu bidan gemoy. Bidan gemoy. Hari ini saya tenis dulu, Nop ya, nanti ya. Karena cuaca mendukung, cuaca sangat mendukung. Oke. Biaya pasmir berapa, Dok? Boleh tanya bidan Novi tuh, langsung di chat ke bidan Novi nanti ya. Masalah biaya, masalah jadwal, masalah praktek itu tugasnya admin saya. Admin saya ada biar dia jangan duduk-duduk tak berguna di situ. PCOS bisa sembuh nggak, Dok? Bisa. PCOS bisa sembuh dan bisa hamil. Dan hamilnya masih bisa secara alami. Itu sudah dibuktikan, ya. Oke. Dok, kalau mau Asia harus ada indikasi, ya iyalah. Harus ada indikasi, ya. Oke. Harus ada indikasi. Nanti kalau nggak ada indikasinya, ada apa-apa kan yang rugi pasiennya lah. Operasi itu kan tidak aman semuanya. Ada efek pembiusan, ada efek jangka panjangnya. Dok, telat 2 minggu tapi test pack negatif, sebaiknya periksanya kapan? Segera USG transvaginal lah, ya. Karena kondisi itu adalah hal yang tidak normal. Kamu sudah dapat dipastikan tidak hamil, Oke, sudah dapat dipastikan tidak hamil. Mau pasmir, syarat pasmir. Iya, Dok, kegemukan. Iya, soalnya wanita dengan kelebihan berat badan, wanita dengan obesitas, maka 70% mengalami resistensi insulin. Jadi, atasi resistensi insulinnya ya. 70% mengalami resistensi insulinnya. Syarat pasmir itu tidak melakukan aktivitas seksual selama 2-3 hari. Sedang tidak berdarah. Kemudian tidak pakai pembersih kemaluan, pembilas pembersih kemaluan, Dok, ya. Dok, penting nggak suntik TT saat kehamilan? Penting lah. Makanya termasuk program pemerintah. Penting lah, ya. Oke, itu syarat pasmir. Salah satu hidung telur diangkat. Sekarang yang satu tersumbat, harus bayi tabung, Dok. Saya nggak ngerti itu ya. Hidung telurnya satu diangkat, misalnya hidung telur kanan diangkat. Saluran tumbanya tersumbat, yang kiri yang tersumbat, atau yang mana? Kalau yang kanan juga tersumbat nggak ada masalah lah. Sekarang saluran tuba yang ada ovariumnya tersumbat nggak? Itu jawab dulu. Kamu hidung telurnya sudah diangkat satu sisi, yang kanan misalnya. Apakah saluran tuba kirinya paten? Itu pertanyaannya. Misalnya gitu. Kasih tahu dulu. Iya, yang kiri, Dok. Oh, yang kiri diangkat atau ovarium kirinya diangkat maksudnya? Sebutkan ini, Dok, ovarium kanan saya diangkat, saluran tuba kiri saya buntu. Pasti saya ngerti. Ini saya nggak ngerti maksudnya. Karena ovarium kanan dan kiri, tuba kanan dan kiri. Sebutkan yang mana diangkat, yang mana yang non paten. Oke. Nanti akan saya bahas kalau sudah dapat informasinya. Dok, SC bisa pulih sempurna? Ya, bisa lah. Masa SC nggak pulih sempurna? Bahaya banget orang habis operasi nggak pulih sempurna. Oke. Dok, lagi haid boleh minum penambah darah? Boleh lah. Justru 2-3 hari sebelum jadwalnya menstruasi disarankan minum penambah darah. Itu ya. Ditambah tablet tambah darahnya dikonsumsi secara rutin menjelang menstruasi ya. Oke. Dan saya nggak bahas produk.
Nyebutkan apapun nggak dibacain lah, ya. Oke. Dan pastikan bahwa kalau suatu saluran tubanya tinggal satu, pastikan saluran tuba tersebut paten. Oke. Kemudian pastikan ya. Pastikan sel ovarium yang berovulasi adalah pada saluran tuba yang paten tersebut. Sama pasien saya semalam ya, dia sudah operasi KET. Operasi KET di Desember 2024, kehamilan ektopik ya, terganggu. Kemudian dia datang promil ya. Kita pastikan dulu saluran tuba kirinya paten ya. Ternyata sudah dibuktikan saluran tuba kirinya paten. Berarti bisa dilewatin oleh sperma. Sekarang tinggal pastikan adalah analisis sperma suaminya. Ternyata analisis sperma suaminya normal. Berarti sperma suaminya bisa membuahin. Sekarang kita pastikan apakah sel telur sebelah kirinya berovulasi. Ternyata tidak. Sel telurnya yang berovulasi adalah yang sebelah kanan. Otomatis bulan ini dia nggak bisa dibuahin. Gitu loh. Nah gitu, ngerti nggak? Jadi dia pernah hamil ektopik sebelah kanan, saluran tubanya diangkat. Kemudian dia mau promil, kita pastikan saluran tuba kirinya paten. Oke, jawabannya adalah saluran tuba kirinya paten setelah kita lakukan pemeriksaan. Kemudian kita pastikan analisis sperma suaminya, ternyata analisis sperma suaminya normozospermia. Oke, dia datang di saat pertengahan siklus, kita buktikan apakah ada sel telur yang berovulasi pada ovarium kiri. Ternyata jawabannya tidak. Sel telur bulan ini dia berovulasi pada ovarium kanan. Otomatis dia nggak bisa dibuahin. Kenapa? Saluran tubanya udah nggak bisa dilewatin. Nah gitu loh, jadi kita harus tahu organ mana yang paten, organ mana yang diangkat. Ketika pasien saya itu berovulasi bulan depan di sebelah kiri, otomatis bisa terjadi kehamilan. Bisa. Saluran tubanya paten, spermanya normozospermia, kemudian sel telurnya berovulasi bulan depan yang sebelah kiri, dapatlah dia terjadi kehamilan alami. Nggak perlu pakai program-program canggih-canggih, alami ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus tahu organ mana yang diangkat, organ mana yang tersisa ya. Oke, saya bacain lagi. Hah? Apa itu? 37 week apa sudah siap matang untuk melahirkan? Sudah. 37 week sudah cukup matang untuk dilahirkan ya. Oke. 8 week keluar flek coklat, segera USG. Pastikan hamilnya baik-baik saja ya. Saya nggak bahas produk, aku pernah keguguran, sekarang lagi hamil minum. Saya nggak bahas produk, nggak boleh bahas produk. Terima kasih dokter Iva. Oke, saya nggak bahas produk, nggak boleh bahas produk, pantang. Nggak boleh bahas produk, pantang ya. Oke. Dan saya nggak bahas provider apapun. Dok, dinding rahim nebal usia 3 minggu terdapat flek, tidak bahaya kan dok? Maksudnya dok, dinding rahim nebal usia kehamilan 3 minggu. Saya nggak ngerti nih, kamu hamil nggak? Itu pertanyaannya. Dinding rahim dok, dinding rahim nebal usia kehamilan 3 minggu. Loh, kamu hamil enggak? Saya tanya. Kalau dinding rahimnya tebal, usia hamil 3 minggu. Hamil itu harus ada kantong, bukan cuma dinding rahim yang nebal. Bukan dinding rahim pun istilahnya, selaput lendir rahim, endometrium. Selaput lendir rahim ya. Kalau dinding rahim itu ototnya, mioma. Saya nggak ngerti, pastikan dulu kamu hamil. Hamil, enggak ya. Enggak ada yang abu-abu. Penyebab paling sering terkena kanker mulut rahim apa yang tertatar mana tadi? Penyebab paling sering terkena kanker mulut rahim apa ya dok? Kanker mulut rahim disebabkan oleh penularan virus, namanya virus HPV, Human Papilloma Virus, yang tipe yang high risk, yaitu tipe 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58. Ya, pokoknya banyaklah tipe yang high risk itu yang menyebabkan human papilloma virus, dan ini bisa tertular karena melakukan aktivitas seksual di usia terlalu muda.
Kemudian melakukan aktivitas seksual dengan berganti-ganti pasangan, melakukan aktivitas seksual ya, pasangannya berganti-ganti. Wanita yang tidak melakukan screening dengan IVA, pap smear ataupun HPV DNA ya, wanita yang memiliki precancer. Oke, itu adalah semua wanita-wanita yang memiliki resiko tinggi terkena kanker serviks. Oke ya. Jadi jangan lagi masalah kanker serviks tidak terdeteksi. Kalau USG transvaginal bisa mendeteksi apa saja, Dok? USG transvaginal itu untuk melihat rahim, ya. Kemudian ketebalan endometrium, kemudian sel telur, ya, kanan dan kiri, jumlah sel telur, ya. Melihat organ reproduksi wanita, ya, dari rahim dan ovariumnya. Oke. Transvaginal. Sekarang kamu tergantung transvaginalnya dilakukan pada hari keberapa haid. Tergantung dilakukan pada hari keberapa haid. Dok, kalau ada kista coklat apa masih bisa hamil secara alami? Pastikan kista coklat ini menyebabkan kerusakan pada sel telur. Jadi sel telurnya kualitasnya berkurang. Jadi pastikan cadangan sel telurnya masih cukup enggak. Kemudian pastikan saluran tubanya tidak buntu. Karena kista coklat endometrioma bisa menyebabkan terjadinya saluran tuba yang buntu. Oke? Program alami masih bisa lah. Bisa kok. Oke, gitulah ya kira-kira kita coklat ya. Dan pastinya kalau kita coklat nih kemungkinan ada juga endometriosisnya, ada juga adenomiosisnya ya. Riwayat pertama SC panggul sempit hamil kedua tapi harus SC lagi, Dok. Iya, wajib karena riwayatnya jelas panggul sempit. Wajib panggul sempit dengan operasi kembali ya. Dok, ya siap. Panggul sempit wajib dengan operasi kembali ya. Apa itu? Saya nggak bahas deh, nggak dibahas. Kalau bingung tentukan HPHT, ikutin saja USG hasil trimester pertama ya. Ikutin saja USG trimester pertama, itu pasti nggak salah ya. Ikutin hasil USG trimester pertama. Lalu kalau HSG, Dok, bisa mendeteksi apa? HSG pada wanita dilakukan pada hari ke-10 menstruasi bisa mendeteksi saluran tuba kanan dan kiri, paten atau non paten ya. Paten non paten, oke? Tespek 4 kali cek. Tespek positif 4 kali cek. USG endometrium nebal. HPHT 9 April kemudian timbul fake. Apakah bahaya, Dok? Pastikan kamu hamil dulu. Makasih, Dok. Iya, sami-sami. Pastikan hamil karena kamu dengan USG transvaginal harus terlihat kantong kehamilan di saat sekarang nanti ya. Karena kamu hanya tes kencing baru, itu kemungkinan hamil. Tapi kalau pasti hamil dengan USG atau periksa darah. Dok, 30 week tulang kemaluan rasanya mau copot, Dok. Gimana, Dok? Ya, bagian terbawah janinnya sudah masuk panggul mungkin ya, karena bagian terbawah janin adalah kepala, saatnya masuk panggul di trimester ketiga. Tapi biasanya akan masuk panggul itu di atas 34 minggu sih bagi hamil anak pertama. Dok, apakah penderita CA cervix selalu sakit ketika akan berhubungan badan? Keluhan CA cervix ya, keluhan CA cervix kalau sudah terdeteksi biasanya terlambat, itu biasanya dengan keluhan perdarahan setiap campur hubungan ya. Jadi kalau kamu belum pernah deteksi dini CA cervix, sebaiknya segera periksa ya. Bukan cuma keluhannya nyeri hubungan gitu, jangan. Kalau udah ada keluhan yang permanen itu sudah pasti stadiumnya terlambat. Jadi jangan sampai stadium CA cervixnya sudah tinggi. Oke ya. Sebisa mungkin lakukan screeningnya ya. Siang, Dok, boleh tanya? Boleh ya. Screeningnya bisa dengan IVA test, bisa dengan pap smear, bisa dengan HPV DNA. Dengan 3 ini ya.
Dok, yang dimaksud sel telur bertumbuh tapi sel telur banyak apa ya dok? Kamu USG-nya pada hari keberapa? Kemudian USG transvaginal nggak? USG transvaginal nggak? Dan USG-nya pada hari keberapa? 6 minggu cuma kelihatan kantong kehamilan itu normal nggak dok? USG transvaginal bukan ini Widi. USG transvaginal nggak? Kalau USG transvaginal 6 minggu harusnya sudah ada embrio dan hidup. Kalau kamu USG-nya dari perut 6 minggu, maka 2 minggu lagi wajib USG. Wajib USG. USG-nya transvaginal nggak? Saya tanya, transvaginal nggak? Bukan USG yang saya tanya. Tanyanya, USG-nya transvaginal nggak? Kalau kamu meriksa sel telur, kalau kamu mengukur sel telur, USG-nya wajib transvaginal. Nggak ada ngomongin sel telur, nggak ada ngomongin jumlah sel telur, nggak ada ngomongin ukuran sel telur. Kalau USG-nya bukan USG transvaginal. Oke. Nggak dok, USG abdomen. Oh, nggak boleh. USG abdomen nggak kelihatan 6 minggu. Wajib USG kembali 2 minggu. Wajib USG kembali 2 minggu. Saya CA cervix stadium 2B. Oh, 2B. Sudah kemo 1 kali tapi keputih masih banyak. Kemonya nggak mungkin 1 kali dong. Stadium 2B ini udah stadium lanjut juga. Stadium 2B sudah stadium lanjut juga ya. Ikutin instruksi dokter onkologinya. Ikutin instruksi dokter onkologinya ya. Jangan kamu putus terapi dengan berdasarkan hanya mitos-mitos dengar-dengar dari orang dengan menggunakan alternatif-alternatif. Percaya sama saya. Ya, percaya. Penyembuhan CA cervix dengan terapi yang adekuat cukup baik. Ya. Jadi jangan ada lagi mitos minum-minum ini, mitos pakai ini, nggak ada. Stadium 2B sudah stadium lanjut. Oke? Dan kondisinya segera diterapi, ikutin instruksi dokternya. Oke? Kalau screening DS USG apa ya dok? Dengan USG ya akurasinya masih kecil dibandingkan NIPT test. NIPT test akurasinya 90%. Itu dengan non-invasive prenatal test, artinya periksa darah. Periksa darah ya. Saya nggak bahas produk, ibu hamil boleh minum. Dok bagus nggak ini? Nggak ada yang bahas produk, nggak boleh bahas produk, bubar yang bahas produk. Yang bahas produk bubar. Ya. Saya nggak bahas produk. Dok, saya habis pap smear dengan hasil displasia ringan. Displasia ringan, oke. Displasia ringan dengan hasil pap smearnya. Ya udah sih, kondisi masih bisa dia pantau lah ini. Kondisinya bisa dipantau. Displasia ringan. Biasa kita hasil pap smear itu dalam bentuk negatif intraepithelial lesion malignancy, NILM namanya. Negatif malignancy atau atipikal squamous atau high risk atau low risk gitu sih biasanya ya. Oke, di Medan sudah zuhur, saya zuhur dulu. Oke, nanti kita ketemu lagi pada live berikut di waktu yang tak pernah terduga. See you semua bunda.